Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel MDikra Official. Nah, di video kali ini saya akan memasang saklar model Vietnam di motor Mio Soul ya teman-teman, kayak gini. Dan untuk saklarnya itu kayak gini teman-teman. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman simak video ini sampai habis. Oke. Di sini sebelumnya akan saya review terlebih dahulu ya teman-teman sedikit. Nah, untuk saklar ini itu ada tambahan engine stopnya juga ya teman-teman, kayak gini. Di bagian atasnya ini yang sebelah kanan untuk saklarnya. Kemudian yang sebelah kirinya itu ada tambahan lampu pasnya teman-teman, kayak gini. Oke. Dan di sini sudah ada tambahan lampu hajarnya juga. Oke. Ini dalam satu saklar ya teman-teman. Kemudian untuk kabelnya, nanti untuk bagian sebelah kanan yang ada tombol starternya itu teman-teman jangan terkecoh, karena di sini untuk pinnya itu berbeda dengan yang aslinya teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk lampu pas beamnya pastikan di bagian sini antara kabel hijau dan juga kabel kuning ini enggak nyatu di bagian soldernya ini teman-teman, karena tadi ketika saya coba pasang lampu pasnya ini nggak mau berfungsi ya teman-teman, dikarenakan di sini itu nyambung antara kabel hijau dan juga kabel kuning. Jadi untuk solderannya ini pastikan ini terpisah teman-teman. Jadi kita bisa lakukan dengan cara kita klik pakai cutter ya teman-teman, kayak gini. Takutnya nanti ketika teman-teman membeli saklar yang kayak gini, lampu pasnya itu tidak berfungsi karena masalah sepele ini teman-teman. Oke. Jadi untuk solderan kabel warna hijau ini dan juga kabel kuning ini nggak boleh nyatu teman-teman. Nah, cara ngecek nyatu atau enggaknya di sini kalau teman-teman pakai multitester ini kelihatan teman-teman. Oke. Saya lepas dulu untuk saklar yang bawaannya. Untuk pemasangan saklar ini kiri kanan sudah beres ya teman-teman. Lanjut kita ke pemasangan soketnya teman-teman. Nah, untuk soketnya ini PNP ya teman-teman, nggak ada yang dirubah, kita tinggal masukin aja kayak gini. Kemudian ini tinggal dimasukkan juga. Ini untuk kabel hijau lampu jarak dekat kita masukkan ke sini. Kemudian lampu kuning ini untuk jarak jauh teman-teman. Untuk lebih aman ini kita bisa isolasi ya teman-teman, karena untuk saklar yang imitasi biasanya di sininya itu agak longgar teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut ke soket yang sebelah kanan. Nah, untuk soket starter yang dua kabel ini nggak ada yang dirubah ya teman-teman. Jadi tinggal kita colokan aja kayak gini ke soket yang aslinya. Kemudian yang dirubah itu di sini teman-teman. Meskipun untuk warnanya ini sama, tapi untuk pin soketnya ini berbeda ya teman-teman. Jadi di sini kita wajib berubah terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk soket dari saklar variasinya di sini warnanya itu kuning strip merah, kemudian biru strip putih, dan juga biru polos ya teman-teman. Di soket yang bawaannya juga ini sama, ataupun soket yang orinya sama, tapi yang berbeda di sini kabel warna biru strip putih teman-teman. Untuk yang lainnya ini
sama ya teman-teman, kuning strip merah dan juga biru polos. Oke. Nah, di sini untuk kabel kuning strip merah ini menuju ke bagian saklar yang sebelah kiri teman-teman, yang di sini. Oke. Kemudian untuk kabel warna biru strip putih yang ini ke bagian lampu senja ya teman-teman. Kemudian kabel biru polos yang dari saklar ini ke bagian kabel warna kuning strip merah dari soket yang aslinya teman-teman. Oke. Nah, supaya lebih pas, jadi di sini kita wajib berubah teman-teman. Oke. Nah, di sini saya menggunakan gunting aja ya teman-teman, kayak gini. Yang awalnya itu kayak gini, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, untuk soket awalnya itu kayak gini ya teman-teman. Jadi kita rubah, kita tukar yang biru strip putih, kita tukarkan dengan biru yang polos teman-teman di sini. Oke. Kita colok, saya menggunakan gunting yang saya modif kayak gini ya teman-teman. Nah, ini udah bisa terlepas, jadi nggak usah dipotong-potong kabelnya teman-teman. Nah, biru yang ada strip putihnya kita taruh di sini ya teman-teman, di ujung sini. Kita taruh di sini. Kemudian kabel kuning strip merah kita taruh di bagian bawahnya. Di bagian bawah sebelah sini ya teman-teman. Kemudian untuk biru yang polos kita taruh di bagian atas. Maaf, untuk biru yang polos ini kita taruh di bagian bawah teman-teman. Nah, ini udah beres ya teman-teman. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini secara dekat. Jadi kabel dari saklar yang warna biru polos ini bertemu dengan kabel kuning strip merah dari soket bawaannya, teman-teman. Oke. Kemudian kabel warna biru strip putih ini bertemu dengan kabel biru polos dari soket bawaannya. Oke. Kemudian kuning strip kabel kuning strip merah dari saklar ini bertemu dengan kabel warna biru strip hitam teman-teman dari soket bawaan. Oke, kayak gini. Dan untuk soket engine stopnya di sini tidak saya pakai ya teman-teman, dikarenakan tadi ketika ingin membuka bodi bagian sini itu bautnya itu selek teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin pasang juga, nanti teman-teman itu bisa pasang ke bagian kunci kontak ataupun koil teman-teman. Kalau saya lebih senang kabel ini kita hubungkan dengan kunci kontak ya teman-teman.
Tapi ada juga yang dari pulser ataupun dari koil untuk mematikan mesin teman-teman. Oke. Jadi sampai di sini aja ya teman-teman untuk videonya. Ya teman-teman. Saya nyalakan dulu untuk motornya. Ini saya tekan rem belakang ya teman-teman. Untuk tombol starternya di sini akan saya tekan. Nah, ini nyala ya teman-teman. Tombol starter berfungsi. Kemudian untuk lampu, ini lampu senja 1 kali. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini nyala teman-teman untuk lampu senjanya. Oke. Nah, kemudian untuk lampu kota ataupun lampu utamanya kita tekan sekali lagi ya teman-teman. Kalian bisa melihat nanti di seng ini. Nah, teman-teman bisa melihat itu nyala ya teman-teman. Ketika saya gas, ini nyala teman-teman. Oke. Ini karena untuk setrumnya masih menggunakan dari spool ataupun lewat kiprok teman-teman, enggak saya DC-kan. Oke. Nah, kemudian untuk lampu jarak jauhnya teman-teman bisa melihat di sini ketika saya tekan 1 kali ini berfungsi ya teman-teman untuk lampu jarak jauhnya. Kemudian untuk lampu pas beamnya ini berfungsi juga teman-teman. Nah, untuk lampu pas beam teman-teman bisa melihat ketika saya tekan. Nah, teman-teman bisa lihat cahayanya ini berfungsi ya teman-teman. Dan di speedometer juga ini nyala teman-teman ketika saya tekan lampu pas beamnya. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini indikator ketika saya tekan pas beam ini nyala ya teman-teman. Tapi untuk lampunya ini karena masih menggunakan kiprok ataupun belum DC, ini masih agak berkedip-kedip teman-teman. Oke. Untuk klakson di sini udah nyala ya teman-teman. Ini nyala. Lampu rating sebelah kiri ini normal ya teman-teman. Sebelah kanan normal juga teman-teman. Dan untuk lampu hajarnya tinggal kita geser ke sebelah kiri langsung teman-teman. Nah, ini lampu hajar udah nyala juga ya teman-teman, normal untuk saklarnya. Jadi ini fungsi semua teman-teman. Oke. Nah, untuk lampu engine stopnya karena ini enggak saya pasang, jadi enggak bisa saya tes ya teman-teman, karena di sini untuk soketnya ini enggak dipasang teman-teman. Nah, mungkin ini saja ya teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.